Pesan penting Tuhan pakai untuk kaum LGBT. luka dalam hidup saya. Dan ternyata luka itu juga menolong luka orang lain, saudara. Saudara, saya waktu kecil umur 10 tahun, 5 SD, kata mama papa saya orang susah. Saya sering dititipkan di rumah nenek saya tinggal di Rangkas Bitung. Mereka pergi dari pagi sampai malam, dan saya sering pergi sama kuku saya. Satu kali saudara ingat ya, ini kejadiannya umur berapa saudara saya? 10 tahun, 10, 11, 5 SD. Setiap jam 4 sore saya selalu temenin kuku saya, adik mama saya mancing. Tapi hari itu saya percaya, buat saya mungkin hari sial. Tapi hari saya katakan itu hari di mana Tuhan membentuk hidup saya. Hari itu kuku saya pulang duluan. Karena saya merasa belum puas dengan ikan yang saya dapat. Saya bertahan sampai setengah 6 sore. Waktu mulai maghrib pulang, biasanya di sumur itu nggak ada orang yang mandi, Bapak Ibu, nggak ada, kosong. Tapi hari itu ada 3 tukang becak lagi mandi dalam keadaan telanjang bulat. Saya membawa ember kecil dengan pancingan, saya cuma nunduk terburu-buru. Tiba-tiba keras saya ditarik, dan saya ditelanjangi, dan saya diperkosa, disodomi 2 orang sekaligus sampai berdarah ini saya. Dan yang ketiga, orang ketiga tidak sodomi saya. Kenapa? Karena sudah nangis kesakitan. Saya dibekap mulut saya, dan orang ketiga cuma kasih belati di leher saya, ngomong gini, kalau lu bilang sama mama lu, gue bantai keluarga lu. Saya tinggal di kota Sunda, saudara, kota Banten. Saya cuma minoritas, dan waktu itu rasisnya luar biasa. Sejak 5 SD sampai 2 SMP, saya belum orang disebut Kristen, belum orang yang mengenal Tuhan. Saya hidup jadi orang pendiam, hidup dalam ketakutan, hidup yang cuma nggak tahu mau kemana masa depan saya. 2 SMP, untungnya Tuhan menangkap saya. Melalui sebuah retret, saya mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Dan akhirnya saya mulai berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu menangkap, semoga dari kisah ini saudara mengerti. Luka, trauma, kalau belum diobati, itu akan kau bawa sebagai beban dalam hidupmu. Waktu itu gereja nggak seperti sekarang. Belum ada psikiater, saudara. Apalagi saya miskin tinggal di kampung. Masuk SMA, saya mulai merasa ada kelainan. Kok saya mulai suka sama laki-laki? Kok rada aneh saya ini? Saya bertahan dalam pelayanan gereja. Saya mati-matian untuk mengobati, tapi nggak ada yang tahu. Saya sembunyikan diri saya. Sampai akhirnya saya kuliah. Saya pergi ke Jakarta. Mulailah saya mengenal dunia LGBT, saudara. Saya akhirnya berkenalan dengan seorang laki-laki. Untuk pertama kali saya nggak malu mengakui hari ini. Kenapa saya berani mengakuinya? Karena saya udah